Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna kita sebagai seorang muslim, dan muslim yang sebenar-benar muslim adalah orang yang muslim dalam pemilah. Alhamdulillah, akan tetapi wilayah namun apabila menurut dirimu diri Anda adalah muslim. Karena hanya muslimlah yang ke surga. Selain muslim, haram masuk surga. Ini kaidah penting yang umat Islam sudah banyak tak faham. Ia mengira ketika dia mengatakan ayah saya muslim, ibu saya muslim, saya lahir di keluarga muslim, masyarakat saya masyarakat muslim, negara saya negara muslim, KTP saya muslim, Islam. Itu cukup untuk masuk surga? Belum. Itu saja cukup untuk masuk surga? Jawabannya belum. Namun, itulah banyak umat Islam sekarang ini hidup seperti itu. Akhirnya terlalu yakin bisa sampai ke surga. Karena terlalu yakin bisa sampai ke surga, terlalu lalai menghindar dari neraka. Efeknya begitu. Efek dominonya seperti itu. Betul. Man qala la ilaha illallah mukhlishan min qalbihi dakhalal jannah. Hadis Nabi yang mulia, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah
ikhlas dari lubuk hatinya yang paling dalam, dia pasti akan masuk surga. Betul, betul, tak ada salahnya. Itu sabda Rasul kita tercinta. Namun fahamkah Anda maknanya? Fahamkah Anda mengamalkannya? Fahamkah Anda apa yang harus Anda hindari untuk la ilaha illallah Anda bertahan sampai mati? Ini yang menjadi titik yang manusia sekarang pada lengah, pada lalai, pada tak paham. Akhirnya lahirlah umat Islam dalam bentuk nama, tak Islam dalam bentuk perangai. Muslim dalam bentuk ungkapan, tak Muslim dalam bentuk aneka ragam perbuatan. Tak Muslim tatoan, dia pun tatoan. Tak Muslim joget-joget, dia pun joget-joget. Tak Muslim konser-konseran, dia pun konser-konseran. Tak Muslim tak pergi ke tempat dia sembahyang, katakanlah demikian, dia pun tak pergi ke tempat sembahyang. Tak Muslim pada pacaran, dia pun pada pacaran. Tak Muslim bohong, dia pun pada bohong. Tak Muslim khianat, dia pun berkhianat. Tak Muslim kerjanya nipu orang, dia pun nipu orang. Tak Muslim kerjaannya korupsi, dia pun korupsi. Tak Muslim nyogok, dia pun nyogok. Lalu bedanya apa? Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, izinkan saya untuk mengatakan di hari yang sangat mulia ini, di waktu yang sangat mulia ini, di masjid yang sangat mulia ini rumah Allah, untuk bicara apa adanya. Kita harus menangis melihat realita kehidupan umat Islam di negeri yang kita bangga, wallahi bangga. Kemana-mana kita pergi, kita bangga berasal dari Indonesia. Umat Islam terbanyak di dunia. Di sebuah negara maksudnya. Sebuah negara dengan umat Islam terbanyak. Kemana-mana itu kata orang. Bangga. Wallahi bangga. Sembari menangis. Nah, mereka tidak tahu. Dan kita tahu. Mereka tidak detail. Dan kita detail. Mereka tidak menyaksikan. Dan kita menyaksikan. Masjid ini, sholat Jumat muat atau tidak? Muat atau tidak? Nggak muat ya? Harus renov kayaknya ya? Atas bawah Pak? Nggak muat juga? Subuh di mana? Ini karena pengajian aja rame ini, Masya Allah nih. Kalau nggak pengajian, saya yakin nggak serame ini nih. Apa serame ini juga Pak? Hah? Sama aja? Atas bawah, bapak, ibu-ibu sama? Jangan bohong lah. Saya walaupun tak lihat, tapi tahu-tahu sedikit lah Pak realitanya. Kalau ada pengajian agak ramai dikit lah. Ramai sedikit maksudnya. Daripada sebelumnya. Ya Pak? Ya kalau tak banyak pun, ya ramai lah daripada sebelumnya gitu. Daripada realita biasanya subuh gitu. Terlalu banyak masjid di Indonesia ini, zuhur dan asar tutup. Mengapa? Umat Islam nggak pada datang, percuma azan. Sering sekali kita dengar, Masya Allah, suara Al-Quran di masjid, masuk kita. Nggak ada orang di masjid, Pak. Nggak ada. Yang ada, handphone doang di depan mikrofon.
Nggak ada orang di masjid. Yang ada hanya, kalau dulu, taruh mikrofon di depan. Sekarang handphone, taruh mikrofon. Atau sekarang mungkin lebih canggih lagi, pakai media yang dimudahkan Allah. Apa, nggak tahu anak namanya apa. Mana orangnya? Nggak ada, pada tidur. Tubuh bisa hidup, iya. DKM-nya ngidupin, tidur lagi. Saya nggak ngomong kalau nggak lihat. Inilah realita pahit yang harus kita sampaikan. Yang harus kita akui. Islam menyuruh jujur. Masuk kita ke pasar. Lebih banyak jujur atau lebih banyak tak jujur? Jawab sendiri. Islam melarang mencurangi timbangan. Masuk kita ke pasar, lebih banyak timbangan jujur atau timbangan curang. Sehingga seorang ustadz ketika belanja di bulan Ramadan, kemudian begitu dia ambil timbangannya, loh, kok berat ini daripada sebelumnya? Kata pedagang, ini timbangan bulan Ramadan, Pak. Masih syukur, masih ada ingat dia timbangan bulan Ramadan. Berarti di luar Ramadan dia beda. Dan masih ada yang lain yang tak peduli Ramadan apa tidak Ramadan. Padahal tegas di dalam Al-Quran, wailun lil mutaffifin, neraka bagi orang-orang yang coba-coba utak-atik timbangan. Kalau utak-atiknya makin sempurna, oke. Tapi realitanya kan tak begitu. Apa yang terjadi, wahai muslim, wahai muslimah, engkau tak kenal Allah. Itulah yang terjadi. Engkau tak kenal Rabbmu. Kalau engkau kenal Allah, sebenar-benar kenal Allah, insya Allah tak begitu. Kenal Allah, itulah dia ilmu tauhid. Tak kenal Allah, itulah dia ilmu yang menjauhkan kita dari mengenal Allah, merusak ilmu kita tentang Allah. Kalau engkau ingin merasa takjub atas sesuatu yang sifatnya ilmiah kata manusia, maka takjublah kepada orang-orang yang anti tauhid. Takjublah kepada orang-orang yang merasa ilmu tauhid itu ilmu memecah belah umat. Ilmu tauhid itu ilmu orang-orang sok suci. Kalau engkau ingin takjub, takjublah kepada mereka. Ada apa dirimu? Ilmu tentang Rabbmu engkau marah, dibahas. Ilmu tentang Allah engkau tak suka. Ilmu tentang Allah, mengenal Allah, engkau anggap pemecah belah umat. Tidakkah yang masuk surga kecuali orang-orang yang kenal kepada Rabbnya, dan tidakkah yang masuk neraka kecuali orang-orang yang tak kenal siapa Rabbnya? Ketika kita tidak tahu lagi tauhid, beginilah hidup. Beginilah hidup. Semakin tak kenal, semakin parah. Semakin jauh dari tauhid, akan semakin parah. Dan negeri ini semakin jauh dari ilmu tauhid, akan semakin parah hidup di negeri ini sampai Allahu a'lam.
apa para pejuang kita mengorbankan nyawanya? Untuk apa para pahlawan kita menyebarkan, rela memperjuangkan negeri ini dengan taruhan nyawa? Karena mereka merasa bahwa nyawa mereka akan ke surga kalau mereka tegakkan negeri ini, karena negeri umat Islam yang diserang penjajah yang tidak muslim. Bahasa syariatnya jihad. Simak biografi Imam Bonjol, simak biografi para pahlawan-pahlawan kita, Cut Nyadin, simak biografi, baca Patimura, baca. Semua mereka mengorbankan nyawanya untuk negeri umat Islam yang dijajah oleh penjajah yang bukan muslim. Mereka berjihad menegakkan la ilaha illallah. Oleh karena itu mereka menganggap nyawa mereka murah kalau untuk surga. Seperti yang saya katakan tadi di awal, saya bingung harus bicara apa karena singkatnya waktu dan banyaknya materi dan luasnya bahasa. Al-Quran dari awal sampai akhir isinya tauhid. Al-Quran dari awal sampai akhir isinya tauhid. Para nabi dan rasul semuanya diutus untuk menerangkan tauhid. Sampai akhir tauhid. Hidup kita untuk tauhid. Mati kita untuk tauhid. Di akhir kita akan ditanya tentang tauhid. Sebegitu penting bahasan tauhid, ada apa? Orang tak suka bicara tauhid. Orang tak suka mendengar kalimat tauhid. Aneh. Benar apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran, dan Allah selalu benar dan tak akan pernah salah. Innahum idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Mereka apabila diucapkan kepada mereka la ilaha illallah, mereka menyombongkan diri. Anti dengan la ilaha illallah. Tak suka dibahas la ilaha illallah. Tak suka diterangkan apa makna la ilaha illallah. Kapan la ilaha itu akan dikatakan benar, kapan salah, kapan dia ada, kapan dia hancur. Itulah dia tauhid. Tauhid itu engkau menjadikan Allah satu-satunya, mengamalkan qul huwallahu ahad. Lam yakun lahu kufuwan ahad. Amalkan dua ayat ini, terwujudlah la ilaha illallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, izinkan saya untuk mengatakan kita hidup ini Allah hidupkan untuk bertauhid. Allah masukkan kita ke surga karena tauhid. Allah ampunkan dosa kita di padang mahsyar karena punya tauhid. Untuk materi-materi yang super hebat seperti ini, dan ini inti syariat, akankah kita menjauh? Akankah kita nggak suka? Akankah jiwa kita protes? Dari mana protesnya? Ar-Rahman, alhamdulillahi rabbil alamin, tauhid rububiyah. Bahwa Allah pencipta, Allah pengatur segala-galanya, Allah penguasa. Ar-Rahmanir Rahim, tauhid asma' wa sifat. Allah punya nama dan sifat, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Namanya Ar-Rahman Ar-Rahim, sifatnya pengasih dan penyayang.
Maliki yaumiddin, sifat rububiyah Allah di akhirat. Penguasa hari akhirat, tak ada penguasa selain dia. Dia juga sebenarnya penguasa dunia, tapi penguasa dunia merasa banyak. Saya penguasa dunia, saya penguasa dunia, saya penguasa dunia. Allah letakkan di akhirat. Siapa yang berani menyatakan dirinya saya penguasa akhirat? Tak ada. Yang berkuasa di akhirat, dialah yang berkuasa di dunia. Sementara yang berkuasa di dunia tak berani mengatakan dirinya penguasa di akhirat. Maka dialah penguasa yang sebenarnya. Dunia dan akhirat. Namun karena di dunia banyak penguasa-penguasa palsu yang menyatakan dirinya penguasa, maka Allah spesialkan menyebut saya penguasa akhirat. Ayo, siapa yang berani menyebut saya penguasa akhirat? Kecuali manusia-manusia gila atau semi gila. Dan orang gila itu sekarang disebut wali. Berani menyatakan penguasa akhirat, penjaga pintu neraka, pengikutnya tak boleh masuk ke neraka, yang boleh masuk ke neraka hanya orang yang tak percaya kepada bahwa dia gila. Ini orang gila itu. Namun di negeri kita yang gila ini yang laku. Minimal untuk ditonton dan dibicarakan. Ngapain bicara orang gila? Terlalu berharga dia kalau dia dibicarakan. Orang seperti ini harusnya diabaikan. Seperti kakek-kakek dulu, kalau orang gila, diabaikan aja orang gila itu. Itu yang benar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini inti tauhid. Poros tauhid ada di iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Namun kita nggak paham-paham. Ihdinas siratal mustaqim. Itulah jalannya tauhid. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, itulah orang-orang yang berjalan di atas jalan tauhid, penduduk surga. Para nabi dan para rasul, siddiqin, syuhada, as-salihin, semua mereka adalah imam-imamnya tauhid. Ghairil maghdubi 'alaihim, orang yang merusak tauhid. Waladhdallin, juga orang yang merusak tauhid dengan pola yang berbeda. Ghairil maghdubi 'alaihim, orang yang merusak tauhid karena menyamakan Allah dengan makhluk. Waladhdallin, orang yang merusak tauhid karena menyamakan makhluk dengan Allah. Maka Al-Fatihah A to Z isinya tauhid. Sementara Al-Fatihah, kata para ulama, inti Al-Quran. Saudaraku, saudariku, izinkan saya mengatakan di majelis ini bahwa ayo mendekat kepada tauhid. Kalau ingin hidupmu beruntung, jangan menjauh dari tauhid. Anda akan celaka. Sayangi dirimu dengan mengerti apa itu tauhid. Karena mengerti ilmu tauhid, dengannya Anda bisa mengawal la ilaha illallah yang Anda ucapkan, bertahan di dalam hidupmu agar diakui engkau oleh Allah di akhirat sebagai seorang muslim. Dan orang muslim yang diakui di akhirat adalah orang muslim yang la ilaha illallahnya bertahan dan tak hancur oleh perusak-perusak tauhid. Apa itu tauhid? Engkau kenal kepada Rabb. Orang yang kenal kepada Allah tak berani tidur tengkurap karena dia tahu Allah tak suka. Orang yang kenal kepada Allah, sebenar-benar kenal kepada Allah, tak berani pasang sendal sebelah kiri duluan karena dia tahu Rabb-nya suka kalau yang kanan dulu yang dipasang. Orang yang sebenar-benar bertauhid tak berani minum dan makan pakai tangan kiri. Tak berani. Karena dia tahu Allah, Rabb-nya tak suka kalau dia minum pakai tangan kiri atau makan pakai tangan kiri.
Bukan apa salahnya. Sekarang kita larang, jangan begini, jangan begitu. Larang datang dari Allah dan Rasul. Lalu kita umat Islam mengatakan, apa salahnya sih? Ah, kamu terlalu ekstrim. Ekstrim dari mana? Wa ma alaina illal balagul mubin. Tak ada kewajiban kita kecuali hanya menyampaikan hanya itu. Tak ada kalimat ekstrim untuk siapapun yang menyampaikan kepada manusia sesuatu yang datang dari pencipta manusia. Ekstrimnya dari mana? Namun kalimat ekstrim ini sudah menjadi kalimat yang dijadikan orang jorgan untuk menolak orang-orang yang mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah tanpa dirubah-rubah. Ekstrim. Setelah ekstrim, masuk dalam benak manusia, mulai teroris. Akhirnya orang yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sebenar-benar kembali dianggap ekstrim, lalu dianggap teroris. Padahal teroris mah bukan muslim yang sebenarnya. Muslim yang sebenarnya tak berani menyakiti hati manusia, apalagi melayangkan nyawanya. Itu muslim yang sebenarnya. Hati manusia saja tak berani dia sakiti, apalagi menghilangkan nyawanya. Terorisme, nyawa manusia lebih murah dari nyawa seekor kambing. Itu teroris. Karena mengambil kambing orang tanpa hak, dia merasa haram dan melayangkan nyawa orang lain dengan cara yang dia inginkan, merupakan cara masuk surga. Itulah teroris. Oleh karena itu teroris ketika akan ngebom bahagia, berbinar-binar wajahnya. Kenapa? Setelah membunuh orang, sebentar lagi dia masuk surga bertemu bidadari. Oleh karena itu teroris sebelum ngebom diucapkan selamat oleh kawan-kawannya. Selamat ya, sebentar lagi engkau menjadi pengantin di surga. Ya, kalau ke surga, kalau ke neraka di mana? Bapak Ibu, saya ngelantur ngomongnya karena saking bingungnya. Saya harus ngomong apa? Materinya sangat panjang, materinya sangat bervariasi, materinya sangat banyak dan luas. Tauhid itu Islam A to Z. Kenapa kita duduk di majelis taklim sekarang ini? Supaya kita kenal Allah. Ilmu mengenal Allah namanya tauhid. Baik kenal Allah dengan cara Allah itu siapa, nama-namanya apa saja, sifat-sifatnya apa saja, apa yang telah dia perbuat kepada manusia, manusia harus bagaimana kepada Allah, ini inti tauhid. Atau kita harus bagaimana berhadapan dengan Allah, itulah dia tuntutan tauhid. Namanya sholat, zakat, puasa, haji, jujur, dan semua itu adalah tuntutan tauhid. Kita sholat untuk tauhid, kita berumah tangga untuk menegakkan tauhid, kita berketurunan agar tauhid berjalan, kita berdakwah untuk menegakkan tauhid, kita hidup untuk bertauhid. Karena inti kebaikan manusia, inti benarnya manusia, baik individu atau keluarga atau RT atau RW atau kelurahan atau kecamatan atau kabupaten atau provinsi atau negara atau dunia, intinya kalian kenal tidak kepada Allah. Itulah intinya. Kenal, insya Allah bagus. Tak kenal, insya Allah tak bagus. Tengah-tengah, ya insya Allah tengah-tengah, bagus tak bagus. Tak jelas bagus dan tak bagusnya. Rancu ilmu kalian di permukaan bumi. Rusak semuanya. Apalagi
Kutub kehidupan itu tauhid. Kutub aktivitas itu tauhid. Dan dia kutub satu-satunya. Karena disebut ilmu esa, ilmu mengesakan Allah, mentauhid, menjadikan Allah satu-satunya kutub ibadah. Tak percaya, baca Qul huwallahu ahad. Katakan Allah esa. Esa dari banyak hal. Bagaimana cara mengesakannya? Terlalu banyak yang harus dibicarakan. Saya sudah mengatakan, orang yang mengesakan Allah, mentauhidkan Allah, tak berani pasang sendal kaki kiri lebih dahulu, tak berani pasang sepatu kaki kiri terlebih dahulu, karena dia tahu Robnya yang ia esakan, ia tauhidkan, tak suka. Kalau pasang sendal kaki kiri dia tak sanggup, karena tak sanggup melawan Allah yang menciptakan dirinya, maka tidak lebih sanggup lagi hal-hal yang lebih dahsyat daripada itu. Tak sanggup berdusta, tak sanggup korupsi, tak sanggup khianat, tak sanggup, terlalu banyak tak sanggupnya. Kenapa? Dia tahu Allah akan murka. Kalau Allah murka, hancur hidupnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah pengatur hidup kita telah mengajarkan kepada Rasul kita tercinta sesuatu, dan Rasul kita tercinta menyampaikan apa yang ia terima dari Allah, tak lebih tak kurang. Itulah dia agama Islam. Allah sampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita tercinta, Rasul sampaikan kepada kita. Dan tugas para ulama, para ustadz, terima dari Rasul, sampaikan kepada umat tanpa dirubah-rubah. Kalau dirubah-rubah nanti agama kita menjadi agama seperti Nasrani. Kalau dirubah-rubah nanti agama kita bagaikan agama seperti Yahudi, karena sudah dirubah-rubah. Allah mengatakan Yahudi dan Nasrani, ulama-ulama mereka merubah-rubah agama. Yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ih. Mereka merubah-rubah syariat. Ada yang dimasukkan, ada yang dikurangi, ada yang ditambahkan, ada yang dihapus. Di antara hal yang Allah sampaikan kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah tegas menyampaikannya kepada umatnya, dan umatnya yang setia kepadanya tegas menyampaikannya kepada orang lain, yaitu la'anallahu ar-rashi wal murtashi. Allah melaknat orang yang menyogok, dan Allah melaknat orang yang terima sogok. Allah melaknat orang yang menyogok, dan Allah melaknat orang yang terima sogokan. Nas tegas di dalam hadis yang sahih, Allah melaknat. Dosa apabila sudah diiringi oleh kalimat laknat, pertama, dahsyat pelanggarannya; dua, dahsyat akibatnya, dahsyat dampak buruknya. Apabila Indonesia dari Sabang sampai Merauke penduduknya amalkan satu hadis ini, kita amal, tak peduli Muslim, tak peduli Islam, jangan anggap ini ajaran Islam lah, anggap saja ajaran Indonesia, ajaran Nusantara, yaitu jangan sogok, jangan terima sogok, jangan nyogok, jangan mau disogok. Amalkan, wahai umat Indonesia, apapun agamamu, apapun latar belakangmu, apapun pendidikanmu, apapun pangkat dan jabatanmu, dari Sabang sampai Merauke, A to Z, tolong amalkan satu ini saja. Saya yakin dan percaya 10 tahun ke depan Indonesia menjadi negara diperhitungkan dunia. Diperhitungkan dunia. Kita menjadi kita yang sekarang karena gampang disogok. Kita negeri kaya raya tapi rakyatnya pada miskin karena gampang disogok.
hukum untuk orang yang berani bayar mahal, sehingga berpihak kepada pebisnis. Dan orang yang bertauhid tak akan mau menyogok, tak akan mau terima sogok, karena dia tahu dia akan dilaknat Allah. Dia tahu dia dilaknat Allah, tak berani. Lihat tauhid bagaimana. Sehingga ketika Nabi mengajarkan tauhid, Nabi SAW mempraktekkan tauhid, para sahabat menerimanya dari Nabi SAW dan mengamalkannya seperti yang diinginkan Allah dan Nabinya tercinta. Dalam kurun waktu singkat, dunia mereka pegang, dunia di genggaman mereka dalam waktu yang sangat singkat. Dua superpower dunia keteteran berhadapan dengan umat Islam. Padahal superpower dunia yang kerajaannya sudah berumur 1000 tahun lebih, bernama Persia dan Romawi, dalam waktu yang singkat takluk di depan umat Islam yang bertauhid. Ketika datang kepada mereka pasukan-pasukan tauhid, Nabi SAW mulai di akhir hayat beliau nyerang Romawi, penyembah manusia. Dan para sahabat mulai menyerang Persia, penyembah api. Dan mereka mengatakan kepada semua itu, kami diutus oleh Allah untuk membebaskan manusia menyembah manusia, agar manusia menyembah pencipta manusia saja. Itulah dia tauhid. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, suami yang bertauhid tak berani nyakiti istrinya. Istri yang bertauhid tak berani ngatur suaminya, karena dia tahu Allah telah menjadikan suaminya pemimpin di rumah tangganya, dan kewajiban bawahan taat kepada pemimpin. Si suami tak berani nyakiti istri. Ustaz, terkadang-kadang tersakiti juga istri Ustaz. Terkadang-kadang gak apa-apa, itu tanda Anda manusia bukan malaikat. Tapi jangan terkadang-kadangnya 2 kali sehari. Itu bukan terkadang-kadang namanya. Terkadang-kadang itu 2 kali dalam setahun. Itu kadang-kadang namanya itu. Terkadang-kadang tersakiti juga istri, tak sengaja tersakiti juga hati istri, karena kita manusia, tak ada manusia yang sempurna. Kullu bani Adam khata'un. Terjadinya sekali-sekali. Sekali-sekali itu bukan sekali pagi, sekali malam. Itu keseringan. Sekali setahun, 2 kali setahun, 3 kali setahun. Tersakiti juga hati istri. Kenapa? Karena kita manusia, takkan semuanya sempurna seperti Nabi tercinta. Nabi tercinta pun kadang-kadang istrinya tersakiti tanpa beliau ada maksud untuk nyakiti, sebagaimana tersakitinya Aisyah ketika mukul bejana yang datang untuk Nabi. Tersakiti juga hati beliau, tapi Rasul tidak menyengaja. Kesalahan terjadi pada Ibunda Aisyah karena cemburu. Intinya tersakiti juga hati istri Nabi SAW, tapi tak disengaja sama sekali, dan tak ada maksud ke sana sama sekali. Wallahi, orang yang sayang kepada umat Islam akan menyuarakan tauhid untuk umat Islam,
agar umat Islam tahu apa itu tauhid. Inti kehidupan, inti dunia, adanya akhirat untuk tauhid. Surga untuk orang-orang yang bertauhid, neraka untuk orang-orang yang tak punya tauhid. Surga untuk orang-orang yang tauhidnya bertahan sampai mati, neraka untuk orang-orang yang hancur tauhidnya, dan ketika tauhidnya hancur, kemudian dia pun mati tanpa tauhid. Itulah menurut neraka. Ustaz ngarang kayaknya Ustaz. Tidak berani saya ngarang, Pak. Haram saya mengarang syariat. Tapi kenapa saya nggak dengar selama ini seperti ini? Ya Allah takdirkan sekarang saya ngomong. Mana dia ayatnya Allah? Ya, Pak Ustaz, lihat Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 72. Innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Ayat 72 itu terlalu panjang, bagian terakhirnya, barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah. Orang yang berbuat syirik artinya tak lagi bertauhid. Itu dia. Orang yang rusak tauhidnya, hancur tauhidnya, mati dalam keadaan tak bertauhid. Karena apa? Tauhidnya sudah dihancurkan oleh kesyirikan. Lalu apa yang terjadi pada orang yang tauhidnya hancur dan wafat tanpa membawa tauhid? Menghadap Allah tak pakai tauhid. Tak ada la ilaha illallahnya karena dihancurkan oleh kesyirikannya. Innahu man yusyrik billah. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, orang yang berbuat syirik, tauhidnya hancur. Karena tauhid dan syirik tak bisa bersatu, enggak boleh dimix. Enggak boleh dimix. Tauhid dan syirik tak bisa dimix. Tauhid datang, syirik hancur. Syirik datang, tauhid hancur. Kebiasaan kita nge-mix apel dan apel dengan apa kawannya ya? Apel dengan nanas atau apel dengan mangga. Kebiasaan kita nge-mix, jangan coba-coba nge-mix antara tauhid dan syirik. Buah bisa di-mix. Tapi tauhid dan syirik tidak bisa di-mix. Satunya datang, satunya hancur. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Ini ketika pasukan-pasukan tauhid datang ke kota Mekah. Hari itu juga syirik di kota Mekah habis sampai ke akar-akarnya. Maka hari itu juga semua berhala di sekeliling Ka'bah dihancurkan. Khalid bin Walid dikirim untuk membunuh Uzza, simbol syirik terkuat di kota Mekah, dan dikirim seorang pasukan tauhid terkuat dari para sahabat bernama Khalid bin Walid radhiyallahu anhu wa ardhahu. Dan Khalid bin Walid tahu persis di mana letaknya Uzza karena dia dulu penyembah Uzza sebelum beriman kepada Allah dan Rasulnya, sebelum menyatakan la ilaha illallah. Lalu datang dia ke Uzza itu, dan Uzza itu adalah simbol lawan tauhid, namanya syirik. Ternyata Uzza itu pohon. Antum jangan kira bahwa Uzza itu berhala patung. Uzza itu pohon. Lalu pohon itu ditebang oleh Khalid bin Walid sehingga hancurlah pohon itu dan jatuh. Simbol kesyirikan bernama pohon keramat sudah mati. Alangkah banyaknya pohon yang dikeramatkan orang sekarang, Pak. Itu simbol kesyirikan di sana. Dan yang paling sering dikeramatkan pohon yang bernama beringin. Hati-hati. Tak tahu kenapa beringin itu terlalu identik dengan tahayul. Apakah bentuknya yang begitu agak sedikit rimbun ataukah tidak tahu apa. Padahal dia adalah pohon bagaikan pohon-pohon yang lainnya. Tak ada beda antara beringin dan pisang, sama-sama pohon. Maka dihancurkan oleh Khalid bin Walid simbol kesyirikan dari pohon bernama Uzza.
dan bertumbangan pohon-pohon itu, karena pohon itu yang diibadati oleh orang Quraisy. Lalu Khalid bin Walid datang lagi kepada Nabi mengatakan, kelar ya Rasulullah, Uzza sudah hancur. Kata Nabi, belum wahai Khalid, balik lagi bunuh Uzza. Khalid bin Walid bingung, pohonnya udah hancur, Rasul sudah balik lagi, apa ini? Namun itu perintah Rasul, dia balik lagi ke Uzza. Di situ dia bertemu seorang wanita nangis, dibunuh oleh Khalid bin Walid. Wanita itu karena perintah bunuh dari Nabi tercinta. Balik lagi Rasul berkata, sekarang engkau telah menghancurkan Uzza. Karena di balik pohon keramat itu ada suara wanita yang sering bersuara, yang dianggap pembawa berkah orang Quraisy. Dan lihatlah ke beberapa negeri, yang ada di negeri kita saja, penyembah-penyembah pohon. Ada atau tidak? Dan lihatlah aneka ragam akidah di negeri kita. Pohon ini keramat, hati-hati. Pohon itu keramat, hati-hati. Pohon ini keramat, luar biasa. Di sampingnya ada air, air keramat, air pembawa berkah, air penyehat. Semua itu penghancur tauhid, perusak tauhid. Kalau Anda yakin dan Anda lakukan, tauhidmu hancur, la ilaha illallahmu berantakan. Kalau dalam keadaan seperti itu Anda wafat, selamat, neraka untuk selama-lamanya. Karena engkau sudah minta sesuatu kepada pohon dan penunggu pohon. Engkau telah minta sesuatu kepada air. Apa yang terjadi? Engkau samakan pohon dengan Tuhanmu, engkau samakan air dengan Rabbmu, engkau samakan benda itu dengan Allah penciptamu. Itulah dia kesyirikan waladhdallin yang ada dalam Al-Fatihah. Makhluk disamakan dengan Allah. Saudaraku, satu rumus penting, luar biasa penting. Amalkan kalau engkau ingin bertauhid sampai wafat, dan engkau ingin wafat di atas tauhid, dan engkau ingin tauhidmu tak terganggu sampai mati, dengan harapan engkau wafat di atas tauhid dan berhak masuk surga. Berhak masuk surga orang yang bertauhid itu jaminan syariat. Akan tetapi kalau Anda banyak dosa, lihat dulu. Kalau Allah ampuni, masuk surga walaupun banyak dosa, dapat ampunan. Kalau tak Allah ampuni, rasakan dulu akibat dosa di dalam neraka. Suatu saat akan diangkat dari neraka masuk surga. Intinya akan masuk surga juga. Walau yang kedua bukan pilihan. Pilihan itu yang pertama, masuk surga tanpa masuk neraka. Dan itu untuk orang-orang yang tauhidnya sempurna. Ketika tauhidmu tak sempurna, ada tapi tak sempurna karena banyak dosa, maka tergantung Allah. Allah maafkan, masuk surga tanpa ke neraka. Allah tak maafkan, rasakan dulu perangaimu di dunia dengan api neraka. Pasca itu engkau akan dimasukkan Allah ke surga. Akhirnya semua orang yang bertauhid masuk surga. Siapa yang tinggal di neraka? Orang yang tak bertauhid. Tidakkah ini bahasan yang sangat teramat penting? Kalau Anda merasa ini bahasan sangat teramat penting, maka jaga tauhid Anda sampai mati. Saya ingin memberikan satu rumus penting. Mudah-mudahan kita faham, sehingga dengan faham itu kita mulai menakar apa yang selama ini kita lakukan, dan dengannya kita mulai memilah. Ternyata ini syirik, tinggalkan. Ternyata ini tauhid, lanjutkan. Ternyata ini syirik, tinggalkan. Ternyata ini tauhid, lanjutkan. Siap untuk mendengarkan rumus penting ini? Jangan pernah samakan apapun dan siapapun dengan Allah. Jangan pernah samakan apapun, ini benda,
siapapun, ini manusia atau makhluk hidup, manusia atau jin atau malaikat, jangan pernah samakan apapun, siapapun, jangan pernah samakan apapun dan siapapun dengan Allah. Itu dia tauhid. Kalau Anda sudah menyamakan sesuatu dengan Allah, syirik. Anda telah menyamakan seseorang sama dengan Allah, syirik. Ini rumus teramat penting dan teramat jarang dibicarakan dan teramat segala-galanya. Kalau dia dilakukan teramat penting, kalau dia ditinggalkan teramat penting, untuk teramat parah untuk ditinggalkan. Kalau diketahui teramat hebat untuk diketahui, tak diketahui teramat hebat, teramat parah untuk tak diketahui. Bahwa tak boleh ada yang sama dengan Allah. Kalau Anda samakan sesuatu dengan Allah, Anda telah berbuat syirik. Itulah dia, walam yakun lahu kufuwan ahad. Tak ada yang setara dengan Allah, tak ada tandingan bagi Allah, tak ada yang semisal dengan Allah, tak ada yang sekufu dengan Allah. Orang yang belajar bahasa Arab tahu makna kufu. Selevel. Allah memberi rezeki, ini juga kasih rezeki saya. Namanya penjaga pantai laut selatan, syirik. Kalau Allah yang memberikan jabatan kepadaku, ini juga bisa memberikan jabatan kepadaku. Namanya Kibodo apa gitu. Dia pandai membuat jabatan saya bertahan untuk sekian tahun. Syirik. Karena yang memberikan jabatan kepadamu Allah. Yang mengatur alam semesta Allah. Ini air yang bisa menyembuhkan penyakitku. Syirik. Yang bisa menyembuhkan penyakit hanya Allah. Ini dia kertas yang kalau saya bawa pulang ke rumah akan memberikan berkah di rumahku. Syirik. Yang memberikan berkah hanya Allah. Kau telah menyamakan sesuatu dengan Allah. Ini dia guruku, kalau saya percaya kepadanya, saya akan dibawa oleh dia ke surga. Syirik. Yang membawa engkau ke surga hanya Allah. Tak ada selain Allah. Rasul saja berkata kepada anaknya, tak ada ayah lebih dekat kepada orang lain selain anak, dan berkata kepada anaknya Fatimah, ya Fatimah binta Muhammad, wahai Fatimah putrinya Muhammad, di dunia minta hartaku, di akhirat aku tidak bisa berbuat apa-apa untuk dirimu. Tak percaya, buka Sahih Bukhari. Kalau Anda tak beriman bahwa Sahih Bukhari adalah hadis-hadis nabimu, engkau Syiah. Hanya Syiah, kaum yang tak percaya Sahih Bukhari itu hadis sahih. Seluruh yang bukan Syiah percaya bahwa hadis-hadis dalam Sahih Bukhari itu semuanya sahih. Dan hadis ini dalam Sahih Bukhari. Wahai Fatimah putri Muhammad, minta kepadaku hartaku di dunia ini. Karena di dunia Allah berikan kepadaku harta, dan Allah berikan kemampuanku untuk memberi hartaku. Aku beri orang lain, apalagi putriku sendiri. Minta kepadaku hartaku, wahai Fatimah. Di akhirat aku tak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena di akhirat wal mulku yawma idzil lillah. Kerajaan pada hari itu semuanya milik Allah. Kekuasaan pada hari itu semuanya milik Allah. Tak ada yang berbuat. Manusia tak bisa berbuat apa-apa, termasuk para nabi dan para rasul. Tak bisa berbuat apa-apa di akhirat. Semua kekuasaan akhirat milik Allah. Maliki yaumiddin. Ustaz ada syafaat? Yes, saya tahu. Ustaz Rasul adalah pemilik syafaat terbesar? Yes, saya tahu. Ustaz orang saleh punya syafaat? Yes, saya tahu. Tetapi dia butuh izin dari penguasa akhirat. Tanpa izin dari penguasa akhirat tak bisa.
Inilah makna Nabi mengatakan di akhirat, saya tak bisa berbuat apa-apa untukmu. Kalau Allah tak izinkan, saya tak bisa berbuat. Ini dia tauhid. Sekarang kan tidak. Iman kepada saya, percaya saya gandeng tangan kalian ke surga. Syirik. Pandai kau gandeng tangan orang ke surga, tanganmu bisa kau gandeng ke surga, tangan sendiri? Jangan main-main dengan agama Allah. Jangan bodohi umat Islam. Rasul, saya tak bisa menggandeng tangan putrinya ke surga. Anda ingin menggandeng tangan orang yang percaya kepadamu ke surga, terlalu bodoh orang yang percaya kepadamu. Dan terlalu berani yang kau membodoh-bodohi umat. Rasul saya berkata kepada putrinya, di akhir aku tidak bisa berbuat apa-apa. Orang datang ramai-ramai kepada Nabi Adam alaihissalam, minta syafaat. Nabi Adam tak bisa. Aku tak bisa memberikan syafaat. Allah murka pada hari ini, murka yang tak pernah murka semurka ini. Aku hanya ingin keselamatan untuk diriku. Itu Nabi Adam. Siapa engkau? Hidup di Indonesia setelah 1400 tahun lebih meninggalnya Rasul tercinta, bisa memimpin tangan orang ke surga. Surga mana itu? Aku mau bertanya, surga yang mana? Karena Rasul tak bisa memimpin tangan orang ke surga. Anda bisa memimpin tangan orang ke surga? Pertanyaan saya adalah, surga yang mana? Entah kalau kau punya rumah namanya surga, kau bimbing tangan orang masuk dalam rumah itu. Kau punya kebun luas namanya surga. Kalau surga akhirat, wallahi mustahil itu bisa kau lakukan. Karena yang melakukan itu hanya Allah. Hal yang sama menjauhkan kita dari neraka, hanya Allah yang bisa. Rasul saja cinta banget kepada pamannya bernama Abu Talib, tak bisa membentengi neraka dari pamannya. Nabi Ibrahim cinta banget kepada ayahnya Azar, tak bisa membentengi neraka dari ayahnya Azar. Nabi Nuh cinta banget kepada anaknya Kan'an, tak bisa membentengi neraka dari anaknya Kan'an. Siapa engkau? Ketika rumus tauhid hilang, ini dianggap hal yang hebat. Pertanyaannya adalah, hebatnya ada di mana? Ilmu tauhid hilang, rumus tauhid sudah amburadul, ini dianggap kewalian. Wali dari mana? Wali yang bisa menarik tangan orang ke surga yang Rasul tak punya? Wali yang bisa menarik orang ke surga dan menarik orang dari neraka yang Nabi Nuh tak punya untuk anak dan istrinya? Wali dari mana? Wali melebihi Nabi Nuh? Wali melebihi Nabi Muhammad? Wali apa ini? Namun karena ilmu tauhid terlalu cetek, maaf tanpa mengurangi rasa hormat, saya harus ngomong apa adanya. Tak belajar tauhid, hanya belajar keutamaan orang soleh, memuliakan orang soleh, mencintai orang soleh. Begini jadinya, tahukah Anda, kesyirikan pertama di permukaan bumi berhasil diterapkan oleh iblis dari pintu mencintai orang soleh berlebihan. Pintu itu yang berhasil dengan izin Allah, aksi iblis untuk pertama kali mewujudkan syirik di permukaan bumi. Sebelumnya syirik tak ada di permukaan bumi. Tauhid dimulai dari Nabi Adam dan anak-anaknya semuanya bertauhid. Tak ada yang terjamah syirik. Pintu syirik pertama pada kaum Nabi Nuh. Dan pintu syirik pertama terbuka dari pintu terlalu berlebihan mencintai orang saleh. Ini dia bahasan tauhid dan ada dalam kitab-kitab tauhid, wallahi. Maka bahaya engkau terlalu berlebihan mencintai ulama. Mencintai ulama itu harus, bahkan wajib, tapi berlebihan, no, pintu kesyirikan. Ingin tahu
cinta ulama berlebihan, saya datangkan dari pengalaman hidup saya sendiri, bukan dari orang lain, bukan dari cerita orang lain. Seseorang datang kepada saya dan mengatakan, Ustaz, alhamdulillah, berapa kali saya duduk di majelis Ustaz bertanya kepada Ustaz, saya yakin apa yang Ustaz katakan benar karena jelas ayat dan hadisnya, dan saya yakin apa yang saya lakukan selama ini salah. Lalu dia mulai menceritakan bagaimana dia belajar dengan gurunya di kampung, ilmu agama dan semacamnya. Setelah itu dia dibekali oleh kain kafan yang sudah dizikirkan oleh gurunya, dan dia berkata, kemana-mana saya harus pergi membawa kain kafan ini, karena kalau kain kafan ini saya bawa kemana-mana, aman perjalanan hidup saya. Syirik. Yang mengamankan perjalanan siapa? Allah, bukan kain kafan. Hai manusia, kain kafan butuh dirimu, bukan engkau butuh kain kafan. Kalau engkau hidup, kain kafan itu butuh dirimu. Kalau engkau tidak cuci, dia tak bersih-bersih. Kalau engkau kasih minyak wangi, dia tak wangi-wangi. Kalau engkau masukkan dia dalam safety tank, dia akan menjadi kain kafan kotor dan jorok. Dia butuh dirimu. Ada apa engkau bergantung kepadanya dalam pengamanan hidupmu? Engkau hanya butuh dia, hanya sekedar menutup aurat pada saat selesai dimandikan sebelum dikuburkan. Hanya itu kebutuhanmu terhadap kain kafan. Selain itu, no, tak ada. Lihat, terlalu percaya kepada guru, sampai kain kafan yang dizikirkan guru pengaman perjalanan. Lihat di mana letak syiriknya. Yang mengamankan perjalanan Allah diyakini dari kain kafan karena sudah dizikirkan kiai yang menzikirkannya. Padahal sebenarnya si kiai ingin jualan kain kafan yang sudah dizikirkan. Itulah yang sebenarnya ya'kuluna amwalan nasi bil batil. Mereka ingin mengambil harta manusia namun dengan cara yang batil. Pasti kain kafan yang berfungsi mengamankan perjalanan harganya tak sama dengan kain kafan di pasar. Itu pasti itu. Akadnya beda, maharnya beda loh. Karena kain kafan sakti, kain kafan spesial, kain kafan apa bedanya sama cincin? Sebenarnya harganya cincin sama, tapi karena cincin yang sudah dizikirkan, cincin sakti, cincin spesial, cincin yang bisa syirik. Apa yang terjadi? Sebenarnya dia jualan cincin. Lebih gila lagi dia kata apa, Pak? Dia bilang, dan saya disampaikan oleh guru saya, kalau saya wafat lalu saya dibalut pakai kain kafan ini sampai malaikat mungkar dan nakir tak berani bertanya. Wallahi saya dengar langsung dari mulutnya. Kalau bukan dari mulutnya langsung, saya hampir tak percaya. Kain kafan yang dia zikirkan oleh gurunya ini, cinta kepada guru berlebihan, bahaya loh. Pintu syirik. Guru adalah guru, orang soleh adalah orang soleh, jangan berlebihan. Dizikirkan, kalau engkau nanti wafat, dibungkus pakai kain kafan yang telah kuzikirkan ini, sampai malaikat di alam kubur tak berani bertanya, oh kain kafan guru ini yang sudah zikir ya? Nah, tak jadi, engkau selamat. Gitu? Ya Allah, pandainya memainkan syariat untuk menipu manusia. Siapa dia dan siapa malaikat mungkar dan nakir? La ilaha illallah. Apa ini yang sudah terjadi di tubuh umat Islam? Yang terjadi adalah tak belajar ilmu tauhid, sehingga dipermainkan orang untuk ngambil hartanya, dan akhirnya dia serahkan kepada saya kain kafan itu untuk dihanguskan. Alhamdulillah. Yang lain dengan keris kecil, yang lain dengan serban, itu saya alami semua.
keris kecil sebesar ini yang diyakini kalau dibawa kemana-mana mengamankan perjalanan. Yang dia diyakini menjaga rumah, menjaga diri dari mara bahaya. Lalu dia serahkan kepada saya, ini dia kerisnya Ustaz. Saya nggak berani menghancurkan kerisnya, silakan Ustaz hancurkan. Alhamdulillah. Setelah dia belajar ilmu tauhid yang benar, tahu bahwa itu syirik. Jadi Bapak izinkan saya untuk menghancurkan keris yang kecil ini? Iya. Sebelum saya hancurkan, saya letak di tanah, saya injak pakai kaki saya, lalu saya putar-putar kaki saya sambil menginjak keris itu. Kemudian saya angkat kaki dari keris itu dan berkata, Pak, lihat kerisnya, nggak bisa membela diri. Ini yang jaga Bapak? Ayolah, putar sedikit otak, putar sedikit kecerdasan, sedikit aja, nggak perlu banyak-banyak. Keris yang dianggap mengamankan perjalanan, saya taruh di tanah, saya injak pakai kaki, saya putar-putar, saya angkat. Dia nggak bisa bela diri loh. Membela dirinya aja nggak bisa, saya injak. Kalau dia bisa mengamankan Bapak, harusnya dia lebih pandai mengamankan dirinya sendiri dari injakan kaki saya. Ini yang namanya agama. Agama apa ini? Ini namanya zikir hebat. Zikir hebat apa itu? Hanya permainan setan dan bala tentaranya untuk merusak tauhid agar di akhirat tak ke surga. Kenapa? Kalau tauhid rusak, Allah katakan berbuat syirik, faqad harramallahu alaihil jannah, Allah haramkan untukmu surga. Kalau sudah haram surga, ma'wahu jahannam. Faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahu an-nar, tempatnya hanya neraka jahannam. Adakah yang bisa menolongnya untuk diangkat dari neraka ke surga? Da, wa ma lidzalimina min ansar. Tak ada penolong untuk orang-orang yang berbuat syirik seperti ini. Tak akan ada yang menolongnya keluar dari neraka untuk akhirnya masuk ke surga. Ini dia bahasan saya, dan saya sudah berusaha sekuat tenaga untuk memberikan materi-materi yang terpenting dalam bahasan tauhid. Walaupun sebenarnya tauhid ini lebih panjang daripada itu dan lebih banyak cabang-cabang bahasannya, akan tetapi kita bicara sesuatu yang mudah-mudahan menyentuh realita kehidupan kita yang mulai banyak rusak tauhidnya dan mulai rusak karena tak dekat dengan ilmu tauhid, jauh dari pelajaran tauhid, akhirnya masuk aneka ragam kesalahan. Mulai dari kesalahan berumah tangga, kesalahan bernegara, kesalahan bertetangga, kesalahan kepada Allah Ta'ala. Dan itu yang paling parah. Kalau sudah kesalahannya mengarah kepada salah dalam bersikap kepada Allah, sehingga menyamakan Allah dengan selain Allah. Padahal lisan kita mengucapkan Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Itu dia tauhid. Oleh karena itu surat ini disebut dengan surat Al-Ikhlas. Ikhlas itu adalah tauhid. Tauhid itu adalah ikhlas. Tauhid membawa Anda kepada ikhlas. Ikhlas adalah buah daripada tauhid. Dan agamamu adalah agama ikhlas, yaitu agama tauhid. Baik, sudah ada kode dari panitia bahwa sudah selesai materi, jadwal tanya jawab. Silakan. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Tanya pertama, bagaimana dengan orang yang terlihat rajin mengaji, sholat dan puasa, namun lisannya suka menyakiti hati orang lain tanpa disadarinya? Apa iya lisan sering menyakiti orang lain tanpa dia sadari? Kok ada sayangnya, kok aneh pertanyaannya? Lisannya sering, yuk lihat, sering nyakiti orang lain. Sering ya, kalimat sering pegang tuh. Kemudian tanpa dia sadari. Kok tanpa dia sadari sering? Harusnya tanpa dia sadari itu
Jarang. Kalau sering menyakiti tanpa disadari, maaf, jaga sembung bawa golok. Nggak nyambung. Sering itu artinya disengaja. Sering itu artinya tabiatnya. Sering itu artinya begitulah lisannya, tak pandai jaga lisan. Itulah namanya sering. Kalau tak disengaja, namanya nggak sering. Beda loh, Pak. Kalau gambarannya kita nggak paham, maka aksinya kita nggak paham. Karena gambarannya salah. Benarnya aksi dimulai dari benarnya gambaran, benarnya memahami. Memahaminya memahaminya tak pas, memahaminya salah, memahaminya keliru, pasti pengamalannya keliru. Maka tak ada yang namanya tak sengaja lalu terjadinya sering. Orang yang sering itu tak sengaja, tak nyambung. Harusnya sengaja dia nyakiti orang, karena memang lisannya tak dia jaga-jaga. Yang penting ungkapkan emosi saya, yang penting ucapkan isi hati saya, yang penting keluarkan marah saya. Sudah saya keluarkan, saya pun merasa aman dan nyaman. Mau orang sakit hati nggak sakit hati, urusan dia. Itu orang yang sering nyakiti orang lain dengan lisan. Caranya apa? Caranya adalah jahit mulutmu. Pakai jahit apa? Pakai jahit yang namanya stop ghibah, stop marah, stop emosi, stop bela harga diri. Itu jahitannya. Karena rata-rata lisan kita nyakiti orang karena kita marah, karena kita ghibah, karena kita bela diri, karena kita luapkan emosi. Akhirnya lisan kita nyakiti orang. Kalau kita jahit lisan kita pakai ini, bibir kita jahit pakai ini, insya Allah lisan kita terjaga dari nyakiti orang lain. Wallahu a'lam. Bagaimana menyampaikan kepada kerabat yang di kampung yang masih banyak percaya kepada tatayur? Bagaimana cara menyampaikannya? Jawabannya simple, ngomong. Kalau nggak ngomong, nggak sampai. Yang namanya dakwah itu membicarakannya, menyampaikannya, itulah dia dakwah. Ngomong. Ngomong itu pakai dua. Satu, pakai lisan. Dua, pakai tulisan. Itu juga namanya ngomong. Tapi dalam bentuk tulisan. Oleh karena itu tulisan para ulama dianggap perkataan ulama, walau dia berbentuk apa? Tulisan. Ini perkataan Bung Karno. Kenapa? Dalam buku Bung Karno. Maka tulisan itu adalah ungkapan kata-kata, tapi diungkapkan melalui tulisan. Maka dakwah terbagi dua, dakwah dengan perkataan, dakwah dengan tulisan. Bagaimana cara menyampaikannya kepada orang di kampung kita yang suka tatayur? Dakwahkan. Dakwahkan itu pakai apa? Pertama pakai ngomong, kedua pakai tulisan. Tapi ingat, Allah menyuruh kita berdakwah, Rasulullah menyuruh kita berdakwah, baik pakai omongan atau pakai tulisan, dengan lemah lembut, dengan akhlak mulia, dengan tutur kata yang tidak kasar dan keras. Rasulullah SAW, Allah katakan kepada kita tentang beliau, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Disebabkan engkau telah diberikan rahmat oleh Allah, dengan itulah engkau akhirnya mampu berlemah lembut kepada mereka. Lihat, Allah menyebut lemah lembutnya Nabi adalah rahmat spesial yang Allah berikan kepada Nabi kita tercinta. Walau kunta faddan, apabila engkau kasar, ghalidhal qalb, berhati keras,
lam faddu min haulik. Mereka itu akan berhamburan lari meninggalkan dirimu. Maka dakwah harus lemah lembut, enggak boleh keras, enggak boleh kasar. Bahasan ilmiah diucapkan apa adanya, karena dia ilmiah, harus jelas bahasan hukum, mana yang benar, mana yang salah. Kadang-kadang bahasan hukum ini benar, ini salah, dianggap orang kasar. Saya tidak mengatakannya kasar, saya mengatakannya tegas. Hukum harus tegas, dakwah harus lembut dan tak boleh kasar. Kalau hukum harus tegas, hukum nggak tegas, hancur kita. Lihatlah negara-negara yang hukumnya tak tegas. Mungkin negara kita masuk nomor berapa dunia, saya tak tahu. Tak tegas. Islam punya hukum yang tegas. Seorang wanita dari Bani Makhzum mencuri akan potong tangan, padahal dia dari keluarga terpandang dan terhormat. Kalau keluarga terpandang dan terhormat yang dipotong tangannya gara-gara mencuri, yang malu bukan dia sendiri, tapi keluarga besarnya yang terpandang itu malu. Rasa-rasanya kan tidak wajar dia yang melakukan, ya orang lain dapat malunya, kan itu kan? Logikanya begitu. Lalu kemudian mereka mencoba untuk mendiskusikan kepada Rasul tercinta melalui orang dekatnya Rasul tercinta bernama Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini adalah orang yang sangat dicintai Nabi SAW. Nabi sangat dekat dengannya. Maka untuk proses hukum yang tak jelas harus melalui orang yang dekat dengan orang yang akan menerapkan hukum. Kaidah dari dulu itu. Maka Usamah bin Zaid setelah disampaikan begini merasa oh iya ya. Maka mulai datang kepada Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, wanita ini dari Bani Makhzum begini ya Rasulullah, kalau dia dipotong tangannya yang malu bukan dia sendiri, padahal yang melakukan dosa dia sendiri, yang lain akan ikutan malu. Seluruh Bani Makhzum akan malu bahwa ada wanita dari kalangan ningrat mencuri dipotong tangannya oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kalau seandainya tak usah dipotong tangan agar yang lain tak dapat malu? Apa kata Nabi kita tercinta? Kalau putriku Fatimah, anak Muhammad yang mencuri, aku yang akan potong tangannya. Putriku sendiri, Bani Hashim. Bani Hashim lebih mulia daripada Bani Makhzum. Anak Nabi Muhammad, tapi melanggar, aku yang akan potong tangannya. La qata'tu, aku akan potong tangannya. Aku, ayahnya sendiri akan potong tangannya. Ini hukum tegas, bukan kasar. Hukum harus tegas, dakwah harus lemah lembut. Wallahu a'lam. Cukup? Baik. Sampai di sini pertemuan kita Bapak dan Ibu. Itu ada, boleh nggak? Ada yang tunjuk tangan, boleh nggak? Oh, nggak boleh. Oh, maaf Pak, tidak diizinkan panitia. Mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat. Bisa saja nanti ditanya langsung. Sampai sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Taala memudahkan kita untuk memahami agama kita dengan baik dan benar. Ketahuilah bahwa hitam adalah hitam, putih adalah putih. Yang putih itu adalah tauhid, yang hitam itu adalah syirik. Maka masuklah dunia putih, tinggalkan dunia hitam. Apalagi kalau rambut kita sudah putih, maka masa-masa hitam sudah lewat. Harusnya bergabunglah ke dalam dunia putih, karena rambut sudah memberikan aba-aba dan sinyal-sinyal, Pak, masa-masa gelap sudah habis, masihlah masuk ke dalam dunia putih, tinggalkan dunia hitam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada yang benar dari apa yang saya katakan, murni itulah agama yang saya pelajari dari awal sebelum balik sampai sekarang, alhamdulillah. Karena orang yang berbicara di depan Bapak Ibu sekarang masuk pesantren tamat SD, jadi belum balik lagi udah masuk pesantren. Inilah yang dia pelajari dari pesantren sampai sekarang. Kita baca buku-buku para ulama juga isinya itu, kita dengar ceramah para ulama isinya juga itu. Dan saya yakin dan percaya ini adalah kebenaran yang benar-benar benar.
Sehingga saya yakini, saya dakwahkan. Semoga saudara-saudariku, kaum muslimin dan muslimat yang saya cintai, mendapatkan apa yang saya dapatkan daripada kebenaran, dan terjauh dari apa yang kita ingin jauhkan diri kita daripada hal yang tidak benar. Karena dunia ini hanya dua, benar dan salah. Yang benar ke surga, yang salah ke neraka. Semoga kita berkumpul di surga Allah. Semoga Allah jaga diri kita dari sentuhan neraka Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh kalau Allah telah berkehendak terjadinya sesuatu, maka sesuatu itu pasti terjadi dan tidak mustahil, bagaimanapun mustahilnya di sisi manusia. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Beberapa tahun yang lalu di tempat ana berdiri saat ini, itu masih perataan dan masih